Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya Rati Muafifah dan kedua teman saya, Dewina Alfiani dan Dea Aulia. Kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Latar Belakang Munculnya Filsafat Pendidikan Islam. Selamat menyimak. Sebelum masuk ke materi, kita baca bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Dea Aulia, kemudian dilanjut oleh Dewina Alfiani. Sebutan filsafat Islam, istilah yang tidak disepakati oleh pengkaji filsafat karena keduanya memiliki entitas yang berbeda. Banyak ajaran filsafat menurut mereka yang bertentangan dengan Islam, contohnya tentang keabadian alam. Untuk itu, ada yang menyebutkan istilah filsafat Muslim karena filosofinya beragama Islam. Ada juga yang menyebutkan nama lain untuk filsafat Islam, yaitu filsafat Arab. Berbeda dengan pemikiran orang Barat yang membahas filsafat, mereka terlepas dari apa yang dikatakan agama. Bagi mereka, titik berat filsafat adalah mencari hikmah, baik filosofi timur maupun barat. Filsafat berkembang sesuai dengan perputaran dan perubahan zaman. Berikut ini perkembangan pemikiran filsafat, spiritualisme kuno beserta periodenya. Yang pertama, filsafat barat. Muncul di abad ke-7 sebelum Masehi. Orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungannya dengan tidak menggantungkan diri kepada agama untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Tokoh-tokohnya yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang kedua, Timur Jauh. Hinduisme, mereka memegang konsep karma yang berarti setiap individu telah dilahirkan kembali secara berulang dalam bentuk manusia ataupun binatang. Ya, bisa juga disebut reinkarnasi. Selanjutnya Buddha, muncul sekitar 563 sampai 483 sebelum Masehi, dicetuskan oleh Siddhartha Gautama. Mereka berkeyakinan bahwa kesengsaraan di dunia ini disebabkan oleh cinta terhadap sesuatu yang berlebihan. Selanjutnya Taoisme, muncul di abad 604 sebelum Masehi oleh Lao yang berpendapat bahwa filsafat adalah jalan Tuhan atau sabda Tuhan. Tao adalah ada dimanapun, tetapi tidak terlihat ataupun terdengar. Yang terakhir, Shinto, muncul di abad ke-19 sebelum Masehi, yang merupakan salah satu kepercayaan yang banyak dianut oleh orang Jepang. Yang ketiga, Timur Tengah. Yahudi muncul pada 1000 sampai 150 sebelum Masehi, yang berpikiran bahwa filsafat ialah penguraian tentang bentuk-bentuk penindasan moral dari monoteisme, peredaran kebenaran, dan bernilai tinggi. Yang selanjutnya Kristen, berkembang pada zaman patristik pada abad ke-1 sampai 8 sebelum Masehi. Para filosofis Kristen pada masa itu mempunyai identitas beragam dan memiliki banyak aliran. Yang terakhir, Romawi dan Yunani. Mereka menganut antropomorfisme, yakni menyamakan sifat Tuhan dengan sifat manusia. Dari sejarah filsafat, Socrates adalah salah seorang pemikir besar kuno pada masa 470 sampai 399 sebelum Masehi, yang gagasan filosofi dan pengajaran sangat mempengaruhi teori dan praktik pendidikan di seluruh dunia barat. Socrates lahir di Athena, yang merupakan putra Sophonikus dan Phaenarete.
prinsip dasar pendidikan menurut Socrates adalah metode dialektis. Metode ini digunakan Socrates sebagai dasar teknik pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seseorang belajar berpikir secara cermat, untuk menguji coba diri sendiri, dan untuk memperbaiki pengetahuannya. Metode ini tidak lain digunakan untuk meneruskan intelektualitas, mengembangkan kebiasaan-biasaan, dan kekuatan mental seseorang. Dengan kata lain, tujuan pendidikan yang benar adalah untuk merangsang penalaran yang cermat dan disiplin mental yang akan menghasilkan perkembangan intelektual yang terus-menerus dan standar moral yang tinggi. Dengan berpikir, manusia mampu untuk menerbitkan, meningkatkan, dan mengubah dirinya sehingga dapat mengetahui dan mengerti apa yang benar dan dapat menyadari konsekuensi-konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Saya Dewi Nalviani akan melanjutkan penjelasan dari saudari Dea Aulia. Ilmuwan filsafat yang kedua yaitu Plato. Plato dilahirkan dalam keluarga aristokrasi di Athena sekitar 427 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Ariston. Beliau adalah keturunan dari raja pertama Athena yang pernah berkuasa pada abad ke-7 sebelum Masehi. Sementara ibunya, Periksen, adalah keturunan keluarga Solon. Dia adalah seorang pembuat undang-undang, penyair, dan pemimpin militer dari kaum Ningrat dan pendiri dari demokrasi Athena terkemuka. Menurut Plato, pendidikan itu sangat perlu, baik individu maupun sebagai warga negara. Negara wajib memberikan pendidikan kepada setiap warga negaranya. Namun, setiap peserta didik harus diberi kebebasan untuk mengikuti ilmu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing sesuai jenjang usianya. Sehingga pendidikan itu sendiri akan memberikan dampak dan perubahan bagi kehidupan pribadi, bangsa, dan negara. Menurut Plato, tujuan pendidikan adalah untuk menemukan kemampuan-kemampuan ilmiah setiap individu dan melatihnya sehingga ia menjadi seorang warga negara yang baik, masyarakat yang harmonis, yang melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien sebagai seorang anggota masyarakat. Plato juga menekankan perlunya pendidikan direncanakan dan diprogramkan sebaik-baiknya agar mampu mencapai sasaran yang diinginkan. Dengan kata lain, pendidikan yang baik haruslah direncanakan dan diprogramkan dengan baik agar dapat berhasil dengan baik. Saya ingin melanjutkan pemaparan dari Dewina Alfiani. Filsafat menurut Aristoteles. Aristoteles lahir di kota Stagira, Macedonia pada 384 sebelum Masehi. Ketika menginjak usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena untuk belajar di Akademi Plato. Aristoteles tinggal di Athena selama 20 tahun, hingga Plato wafat. Minat Aristoteles untuk mempelajari sebuah ilmu filsafat lahir ketika berada di bawah bimbingan Plato. Sedangkan minatnya untuk mempelajari ilmu alam diperkirakan berasal dari ayahnya yang merupakan seorang dokter ternama di kota kelahiran Aristoteles. Aristoteles adalah filsuf dan ilmuwan Yunani yang menjadi salah satu tokoh intelektual terbesar dalam sejarah Barat. Menurut Aristoteles, jika manusia melakukan penyelidikan secara sistematik mengenai berbagai aspek kehidupan yang mereka jalani, maka manusia akan mendapatkan keuntungan dalam memaknai hidup mereka. Pengamatan yang dilakukan secara empiris, melalui pengalaman individu, ditambah pemikiran logis, akan menghasilkan kesimpulan yang lebih rasional, tanpa unsur mistis di dalamnya. Pemikiran Aristoteles inilah yang mempengaruhi dasar-dasar pertumbuhan peradaban di dunia barat.
Alhamdulillah materi kali ini sudah diselesaikan oleh kelompok 2. Jadi kesimpulannya, latar belakang adanya filsafat pendidikan Islam itu sendiri tidak terlepas dari peranan filsafat pendidikan menurut para ahli. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya kelak bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.